Assalamualaikum. Sekarang kita ada job servis mesin cuci merek Polytron dengan keluhan spin tidak bisa berjalan, timer masih bunyi dedet, motor hanya berdengung ringan. Pengecekan pertama kita langsung buka di sela-sela tabung pengering, kita cek apakah ada pakaian-pakaian yang keluar, yang nyangkut di sana di keluar tabung pengering, dan kita putar-putar sedikit. Berarti itu kalau ringan berarti pertanda bahwa sil pengering masih oke, sil pengering dan asnya gesekannya masih oke. Oke, lanjut kita geser ke tempat yang bagus dulu, yang enak dulu. Pengecekan yang kedua kita lanjut bongkar penutup belakang, casing belakang, cover penutup belakang kita bongkar. Skrup-skrupnya ada banyak, yang tipe Polytron yang ini kita lepaskan semua satu persatu. Banyak ada yang memang ada yang berkarat, kita pakai yang manual, nggak pakai bor. Kalau yang berkarat itu timer bunyi tek-tek dan mesin motor bisa berdengung, itu berarti pertanda bahwa timer sudah bisa mengonkan motor, cuma belum bisa membuat berputar. Itu kenapa? Itu pertanyaan kenapa. Kita langsung bongkar casing belakang saja, nggak usah cek timer, nggak usah cek sensor pintu. Dikerjakan oleh asisten saya hanya melihat dulu ini proses bongkar sama asisten saya. Itu yang berkarat kita langsung copot pakai obeng manual. Jika masih bisa kita keluarkan, tapi kalau nggak bisa kita pakai pemanas. Kadang pakai solder atau pakai screw extractor perusak bor, dan langsung bisa membuat skrup keluar. Kita cek bagian sil pengering. Sil pengering itu yang berada di bawah tabung pengering, itu masih kelihatan bersih, berarti masih bagus. Dan kita cek bagian gearbox juga masih bagus, nggak ada tanda-tanda kebocoran. Kita kemudian lepaskan kabel-kabel, instalasi kabelnya kita uraikan, kita cermati, kita cari jalur kabel yang menuju ke spin, ke motor spin, ke dinamo spin. Kabelnya ada 3, warna merah, warna biru, warna kuning kalau nggak salah, karena ini saya rekam sesudahnya. Ini masih sudah di rumah, ini saya rekam. Setelah ketemu jalur kabelnya, kita buka pengencet, itu namanya ya, intinya kita buka itu sambil hafalkan kabel-kabelnya. Merah ada berapa, biru ada berapa, kuning ada berapa. Agak percepat videonya untuk bagian pelepasan terminal genjutan. Sorry, itu tadi lampu HP mati sendiri. Sekarang kita pakai bantuan lampu kuning. Kita ukur bagian motor, itu kabel motor sudah, kabel dinamo sudah kita keluarkan, warna merah, biru, hijau. Ternyata ini masih ori motornya. Cek pada bagian biru dan merah. Biru dan merah biasanya menandakan, oh sebentar nggak kelihatan, 111 biasanya oke kalau 111. Terus kita cek pada bagian pada kabel biru dan hijau, 100 lebih biasanya, karena hijau kapasitor 224. Kalau 224 biasanya juga oke, karena ini watt kecil 40 watt. Kita cek pada bagian, setelah kita cek bagian pada motor, kita cek bagian kapasitor. Kita cek nilai kapasitornya adalah 4 mikrofarad. 4 mikrofarad ini kabelnya pada warna merah dan warna hijau.
Kita cek dengan avometer skala kapasitor. Bolak-balik nggak apa-apa, ini nilainya masih 4 mikrofarad. Terus kita cek apa lagi, kita pasti akan bingung. Lanjutnya saya coba-coba dulu, saya tambahkan kapasitor kipas angin. Kapasitor kipas angin itu 1,5 mikro, 400 volt, 450 volt. Yang intinya lebih dari 400 volt, 1,5 UF mikrofarad. Dan apa yang terjadi setelah saya tambahkan, ternyata motornya bisa berputar. Nah, itu kita lihat pada bagian as motor pengering. Ini pertanda bahwa kapasitor itu kalau diukur normal, tapi kalau kena tegangan listrik itu sudah short, sudah error, itulah intinya, error, intinya rusak. Kita langsung ganti saja, jangan ditambahkan itu, tapi kita ganti saja dengan kapasitor 5 mikro yang kualitasnya agak bagus lah daripada yang bawaan itu. Walaupun maksud kita ukur 4 mikro, tapi mending langsung ganti aja, karena kita dalam pengecekan kita tambahi kapasitor kipas angin sudah oke. Langsung ganti saja 5 mikrofarad 400 volt. Dan kita pasang kembali biru. Oke. Merah. Oke. Dan hijau. Oke. Terus kapasitornya masuknya sama yang tadi. Kabel warna merah dan warna hijau. Hijau-hijaunya kan belum ada sambungan. Untuk kapasitor yang bawaan itu kabelnya kita putus atau kita nggak usah pakai. Kita pakai yang baru aja, kapasitor 5 mikro. Kabelnya hitam-hitam, jadi kita harus hafal. Jadi harus cermati dulu waktu pemasangan kapasitornya masuk yang mana. Kita pasang kembali terminal gencet. Ini namanya kurang tahu, kurang paham, kurang begitu lincah. Yang penting kita bisa gitu, dan kita ya terus belajar, sama-sama belajar. Kita coba putarnya lebih kencang, lebih kuat. Ingat, penambahan kapasitor yang aslinya 4 mikro kita tambahi maksimal 1 mikro di atasnya, 1,5 mikro di atasnya, daripada nanti kita tambahin banyak, kecepatannya juga kuat tapi motornya pasti tidak akan bertahan lama. Misalnya kita ganti nilai kapasitornya dengan yang 8 mikro atau 12 mikro, itu juga bisa, itu juga tambah kuat, tapi nilai keawatannya ya pasti akan berkurang berbanding terbalik dengan kekuatannya. Kita rapikan kabel plastiknya, jangan sampai lupa kita pasang plastik, biar kalau misalnya ada kebocoran dari atas ke bawah itu tidak langsung short, tidak langsung membuat kita kaget kesetrum. Kita pasang plastik. Dan kita juga melihat-lihat kabel sekeliling, barangkali ada yang dimakan tikus atau yang lecet atau yang bagaimana yang terlihat ganjil, kita langsung eksekusi. Dalam kasus ini tidak ada. Dan yang terpenting, masalah sudah ketemu bahwa kerusakan karena kapasitornya yang sudah error. Kita pasang kembali, terus kita nanti coba. Tapi kita seperti biasa waktu mencoba bagian tidak kita videokan, hanya mencoba kosongan saja. Nanti yang mencoba bagian biasanya yang punya rumah. Kita coba pada bagian pencuci dan juga pada pengering, sama-sama kita coba. Sambil nanti juga diisi air, barangkali kita pas waktu pemasangan atau yang kesenggol atau bagaimana, kita cek juga sekali.
pencuci sudah oke, berputar kanan kiri, berputar bolak-balik, dan pengering pun juga sudah berputar dengan sempurna. Oke, terima kasih. Barangkali ada yang kurang paham atau kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di komentar. Ini hari itu kita job terakhir ada 6 itu, dengan senyum, dengan semangat gembira kita pulang. Terima kasih bagi yang telah subscribe. Matur suwun. Assalamualaikum.